Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Nita Haili Rusiana. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021, LPTK Universitas Negeri Malang. Ini adalah kartu ujian saya. Pada hari ini, Senin tanggal 19 Juli tahun 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021, materi objek IPA dan pengamatannya dengan subbab pengukuran panjang via daring melalui aplikasi Zoom SMPN 21 Kota Tangerang Selatan. Mohon doanya semoga berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalau Ibu bilang semangat pagi, 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 pagi. Semangat pagi. 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 Ulang lagi. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah hari ini yang hadir sudah mencukupi sekitar 20 anak. Terima kasih kehadirannya. Sebelumnya ada masalah nggak dalam bentuk jaringan atau sinyal? Tidak, Bu. Suaranya hilang-hilang, Bu. Tidak, Bu. Oke, alhamdulillah yang nggak ada, yang berarti kalau ada yang gangguan agak sinyal bisa mencari keluar atau yang lebih jelasnya gitu ya, jangan di dalam kamar. Oke, sebelumnya sebelum kita mulai pembelajaran, kita suara Ibu jelas nggak, Nak? Terdengar di kalian? Jelas. Alhamdulillah kalau jelas. Oke, sebelumnya kita mulai berdoa dulu ya. Untuk berdoa, Ibu minta dipimpin oleh Afan, boleh pimpin doa, Afan? Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca doa. Berdoa dimulai. Amin. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih Afan, dipimpin berdoa. Sama-sama, Bu. Ya, share screen. Sudah terlihat, Nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, Sudah, Bu. ya. Ya. Sudah, Bu. Oke. Nah, pada hari ini kita akan mengenai materi mengenai pengukuran. Sebelumnya Ibu tanya dulu deh, ada nggak dari kalian ini yang pernah mengukur? Ada nggak kira-kira? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Mengukur apa? Kira-kira kamu pernah mengukur apa? Pernah? Ada yang pernah? Kira-kira pernah nggak kamu mengukur apa gitu? Pernah, Bu. Panjang satu benda. Panjang suatu benda, terus apa lagi? Ukur apa? Panjang satuan. Panjang satuan, apalagi kalau misalkan kamu biasanya kalau masih kecil dari bayinya itu ngukur apa sih? Biasanya ada kan? Ukuran tinggi, Bu. Tinggi. Terus ngukur apa lagi? Biasanya Berat badan. berat badan. Nah, itu sebenarnya kamu mengukur itu sudah dalam keadaan sehari-hari, atau seperti kamu sebelum mau masak kue biasanya kan diukur dulu kan, misalkan berapa gram, kemudian ya kalau masuk kamu makan agar-agar biasanya kan di 200 gram gula, kemudian nanti airnya berapa mili, itu kan kamu juga sebenarnya sudah melakukan pengukuran. Nah, pengukuran kali ini
Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama yaitu nanti setelah kalian melakukan studi literasi, peserta didik dapat mengukur panjang benda dengan hasil bersatuan baku dan tak baku untuk menemukan pentingnya satuan baku dalam pengukuran dengan tepat dan juga benar. Kemudian yang kedua, nanti melalui diskusi kelompok, kamu peserta didik dapat menganalisis perbedaan satuan baku dan juga satuan tidak baku dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian yang ketiga, setelah menganalisis macam-macam pengukuran panjang, peserta didik dapat melakukan percobaan mengukur besaran panjang menggunakan alat ukur baku dan tak baku untuk mendapatkan konsep satuan baku dan tak baku, cermat dan juga teliti. Dan yang keempat, setelah melakukan praktek sederhana, nanti peserta didik dapat menyajikan hasil percobaan tentang pengukuran dan alat ukur tertulis dalam laporan tertulis dan juga nanti mendiskusikannya dengan tepat dan kritis. Oke, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, sekarang perhatikan gambar yang ada pada layar kalian. Ada 2 gambar. Gambar 1 ini mengenai apa ya kira-kira? Mengukur tinggi badan dengan memakai satuan tidak baku. Mengukur tinggi badan memakai satuan tidak baku. Oke, betul. Kemudian yang kedua, kira-kira gambar apa ya? Mengukur panjang meja dan buku menggunakan satuan baku menggunakan lisan. Oke, ini terbagus. Nah, coba tadi kan kamu udah lihat gambar 1. Coba dari gambar 1 ada lagi nggak pertanyaan yang muncul dari kamu? Tadi kan kamu tinggi seseorang ya itu ya, tinggi seseorang itu menggunakan apa itu? Jadi kira-kira pertanyaan yang muncul dalam benak kamu itu apa? Tadi ulang ya. Tadi kira-kira pertanyaan yang muncul dari gambar 1 apa? Tadi kan udah benar. Apakah mengukur menggunakan satuan baku dan satuan tidak baku hasilnya sama atau tidak? Apakah mengukur dengan satuan baku dan satuan tidak baku hasilnya sama? Tidak baku. Oke, bagus. Ya. Alicia. Ada lagi yang lain? Apa satuan yang digunakan pada gambar 1 untuk mengukur tinggi badan? Oke, apa satuan yang digunakan pada gambar 1? Oke, ada lagi. Jadi tidak ada tadi, bagus sekali. Jadi apa tadi bagaimana cara mengukur dengan menggunakan satuan tidak baku. Ini kemudian bagaimana cara mengukur dengan satuan baku. Oke, pada hari ini kita akan belajar mengenai tentang pengukuran panjang, ya. Oke, kamu perhatikan di sini ada beberapa alat. Di sini yang pertama, yang ini adalah gambar apa? Distar atau penggaris. Kemudian yang kedua ini apa? Meteran. Kemudian yang ketiga, Jangka sorong. jangka sorong. Yang keempat, Mikrometer skru. mikrometer skru. Bawah ini ada 2 alat ukur panjang. Pertama ini apa? Mistar. Kemudian yang kedua ini apa? Jangka sorong. Jangka sorong. Nah, kira-kira untuk hari ini kita akan menggunakan pengukuran menggunakan penggaris. Karena kalian di rumah punya penggaris, kita menggunakan penggaris. Kalau untuk jangka sorong, karena di sekolahan juga terbatas, kalian juga tidak di sekolahan, jadi untuk jangka sorong nanti mungkin akan Ibu demonstrasikan di pertemuan selanjutnya, ya. Sebelumnya, Ibu beri waktu kalian untuk membuka, boleh dari internet, boleh dari buku pegangan kalian, itu mengenai materi tentang pengukuran. Ya, jadi pengukuran tolong dibaca dulu, mencari dulu tentang pengukuran panjang. Nanti akan Ibu jelaskan tekniknya. Dan nanti akan kalian masuk ke dalam breakout room untuk mengerjakan LKPD yang sudah Ibu share sebelumnya.
Paham? Sampai di sini ada yang mau tanyakan tidak? Bu, tadi Tidak ada, Bu. suaranya putus. Oke, kalau sudah membacanya, perhatikan kembali pada layar kalian. Kalian nanti menyiapkan gratis, kemudian uang 2.000-an, 2.000 tahu kan uang 2.000-an, kemudian juga buku tulis. Buku tulisnya dibebaskan, boleh yang kecil, boleh yang panjang, dan lantai yang ada di rumah kalian, yang warna putih, warna apa, pokoknya bebas. Yang penting yang ada di rumah kalian, ya. Jadi nanti secara berkelompok kalian itu menentukan dulu panjang benda, panjangnya, panjang tahu ya, berarti yang panjang, berarti panjangnya, yang ini berarti nanti lebarnya, ya. Panjangnya mulai dari angka 0, karena banyak anak juga yang belum tahu letaknya di mana. Ada yang naruhnya di nomor 1, ada yang nomor 2. Nah, pastikan dulu di angka 0-nya tinggal itu. Kemudian nanti kamu ukur di awal, harus jadi dengan 0-nya, nanti berakhirnya di mana. Nah, itulah berarti panjang suatu benda tersebut. Jadi letakkan tanda 0 di ujung penggaris, kemudian di ujung bendanya yang akan kamu ukur. Kemudian titik 0-nya biasa berada di ujung kiri penggaris, kemudian pastikan ujung penggarisnya itu berada tepat di benda yang akan kamu ukur. Kemudian gunakan tangan kiri untuk menekan benda dan gunakan tangan kanan untuk menyesuaikan ujung penggaris. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah lembar kerja penilaian praktek. Jadi penilaian praktek yang akan dibuka yang pertama adalah jika kalian sangat baik, ada sangat baik, baik, dan kurang baik, dan satu lagi adalah tidak baik. Nah, di sini yang pertama kalian kesiapan dalam praktek sederhana dulu. Dalam prakteknya itu kamu sudah menyiapkan belum alat dan bahan yang ibu minta. Kemudian yang kedua, ketepatan dalam melakukan langkah-langkah praktikum. Kamu benar nggak nanti naruh penggarisnya itu gimana? Akan tampil miring atau tidak? Nah, nanti ibu akan observasi, ibu akan masuk ke dalam kelompok-kelompok kalian. Kemudian yang ketiga, kalian itu melakukan dengan teliti. Jadi nggak buru-buru melakukannya. Ya, kemudian yang keempat, nanti terakhir itu mempresentasikan hasil dari praktikum kalian. Jadi nanti satu kelompok, ya, boleh ditugaskan satu orang atau 2 orang boleh mempresentasikan hasilnya nanti di main room lagi, ya. Nah, selanjutnya di sini ada ibu juga mengambil keterampilan prosesnya. Jadi tadi observasinya, kemudian di sini keterampilan prosesnya. Yang pertama yaitu bagaimana apakah penggunaan penggaris dan jengkal itu dengan tepat dan benar. Jadi tahu kan jengkal itu mana? Ya, jengkal, jari itu yang mana, ada juga yang tepat, langkah, dan sebagainya. Jadi menggunakan penggaris dan jengkal dengan benar. Kita menggunakan dua satuan. Ya. Kemudian apakah hipotesa pengamatan yang dilakukan itu sesuai? Nah, kemudian yang ketiga, apakah isian hasil pengamatan dengan benar? Kemudian yang keempat, apakah kesimpulannya dilakukan dengan benar, dibuat dengan benar. Jadi kesimpulan itu kalian berkelompok ya, nggak sendiri-sendiri kamu yang menyimpulkan, tapi kamu secara berkelompok nanti menyimpulkan. Nah, kemudian yang kelima adalah apakah bahasa yang digunakan itu lugas, sederhana, runtut, dan juga sesuai dengan kaidah IED. Jadi gunakan bahasa yang sopan juga. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu tidak, Nak? Enggak, Bu. Oke, kalau sudah jelas, Ibu langsung bagi ke roomnya masing-masing ya. Nanti di room masing-masing, kalian melakukan praktikum yang sudah Ibu share di WA, di grup WA LKPD. Ada yang belum mendownload LKPD-nya? Download, sekarang Ibu bagi ke breakout room ya. Jadi langsung klik join kalau sudah ada. Maunya apa kalian? Apa aja ikut aja. Kita ngukur buku tulis dulu ya.
Yang lain gimana? Jualnya. Aku panjangnya Panjang lebarnya berapa? aku panjangnya 21, lebarnya 16. Panjangnya 21, lebarnya 16. Panjang Lebarnya 21,1. lebarnya 16, panjangnya 21. 15,9 apa 16 kali ya? 16 kali. Kayak itu Dewi. 16 deh. Berarti 16 ya. Lebarnya 16 cm, panjang bukunya 21 cm. Sama ya? Iya. Sama. Udah. Ya, sekarang ukur ubin deh. Sekarang ukur ubin ya. Kita cek itu dari 0, nggak kelihatan. Dari 0, ujungnya itu dari 0 sampai yang tak segini. Bisa lihat ya? Sorry, Ram. Dah, ayo kalian cek lagi. Kalian tulis di LKPD atau di buku tulis kalian. Untuk lebar uang kertas. Udah semua? Kalian bisa ukur lebarnya uang kertas. Lebar itu yang dari sini sampai sini ya. Kalau ini panjang. Udah? Udah semua lebarnya? Kalau yang cowok-cowok udah atau belum ya? Keempat gitu. Udah. Terus kalian tulis di buku tulis kalian, udah kan? Atau belum? Ya. Diapain habis tulis? Hah? Habis ditulis diapain? Abis itu terus biarin aja dulu nanti. Yang kedua ngukur buku tulis aja, sama yang ketiga ubin. Udah sampai mana? Sudah selesai, Bu. Udah, Bu. Oh, udah selesai. Udah, Bu. Wah, berarti hasilnya hampir sama. Apa beda-beda? Beda-beda, Ada Bu. yang sama, ada yang beda, Bu. Jengkalnya udah belum? Jengkal. Pakai ini ya, Bu? Jengkal apa? Kalau jengkal yang mana? Oke, nah sekarang kamu udah ngukur pakai penggaris. Tadi sekarang gunakan jengkal kamu untuk mengukur 3 benda tersebut. Oke? Bah, Cara ya. Panjang uang kertasnya ya. Panjangnya 14. Aku 14. 14. 14, Oh. Ya, aku juga 14. Udah sekarang mengukur menggunakan jengkal ya. Ininya. Nah, ini sekarang jengkal, tahu kan jengkal? Iya, tahu. Ibu jari sama kelingking seperti ini. Tahu kan mengukur menggunakan jengkal yang lain? Tahu.
Udah. Panjang bukunya berapa? 2 jengkal. Ya, 2 jengkal. Sekarang yang ubin ya. Ubinnya kita ukur panjang dan lebarnya menggunakan jengkal. Dari ibu jari ke kelingking direntangkan. Beda Bu, soalnya ukurannya beda-beda juga Bu. Iya, nah kenapa bisa beda-beda? Nanti kamu tuliskan di LKPD itu. Kalau memang sudah selesai, Oke. langsung ke main room. Bu, beda tangan, beda ukuran ya? Iya, nanti kenapa bisa beda ukuran? Berbeda antara kamu, Aswa, Dima, sama Kaisha, kenapa bisa berbeda? Karena ukuran tangannya beda-beda. Iya, betul, karena ukuran tangannya beda-beda. Jadi nggak mungkin Aswa kecil dengan Andrea yang tinggi sama ukurannya, pasti beda-beda. Kita ke Lagi ya. Kinanti coba. Oke, Bu. Kinanti sekarang. Kinanti dulu. Iya. Berapa? Panjangnya yang uang 2000 4,2, lebarnya 6,4. Buku tulisnya. Panjangnya 25,2, 17,9. 17,9. Oke, kita ke ubinnya. Ubinnya 39,3, lebarnya juga sama. Oke. Lebarnya Lebarnya 6,4. 6,4. Berarti sama kayak Revorio sama Annabella ya. Terus buku tulisnya Buku tulisnya 21. 21 cm. Iya. Lebarnya Lebarnya 16. 16. Oke. Lebarnya 16. Terus ubinnya? Ubinya Iya, ubin. 38. Panjangnya berapa? 38. Lebarnya? Sama. Oke. Oke, sekarang Ibu minta setiap kelompok untuk presentasi perwakilannya satu saja. Ya, satu saja setiap kelompok. Jadi perwakilannya siapa yang mau? Ibu mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 tadi ada apa? Saya, Gisel. Siapa yang mau presentasi dari kelompok 1? Rantai adalah pengukuran satuan tidak baku. Karena pengukuran ini tidak dapat dinyatakan dengan jelas atau tidak dapat digunakan untuk memeriksa ketepatan suatu benda. Mengukur panjang lebar uang buku dan lantai menggunakan penggaris atau mistar adalah satuan baku. Karena pengukuran ini dapat dinyatakan dengan jelas atau dapat digunakan untuk memeriksa ketepatan suatu benda. Oke, terima kasih Zulfa. Boleh tepuk tangan untuk Zulfa. Terima kasih sudah presentasi. Oke, bagus ya. Oke, selanjutnya di kelompok 3, siapa yang mau presentasi? Nanti akan Ibu nilai ya, dari 5 kelompok ini, kelompok mana yang terbaik. Ayo, kelompok 3 siapa? Ada Kalisha, Frida, Dewi, dan Dimas. Siapa yang mau presentasi? Saya, Bu. Kesimpulan dari praktek tersebut, mengukur menggunakan satuan baku, hasil pengukurannya akan ada yang berbeda. Karena terdapat kesalahan pengukuran akibat alat ukur atau akibat benda ukur tersebut. Apabila mengukur menggunakan satuan tidak baku dengan menggunakan jengkal seperti tadi, hasil pengukurannya akan ada yang berbeda karena jarak ujung jari dengan ujung kelingking yang direntangkan akan berbeda-beda sesuai ukuran tangannya masing-masing. Udah. Oke, terima kasih Kalisha. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3.
Oke, bagus. Kumpulannya bagus-bagus ini. Oke, sekarang Ibu ke kelompok 4. Kelompok 4 ada Silvana, Nabila, Kinanti, Rafa, dan Revorio. Siapa yang mau presentasi? Kesimpulan dari pengukuran tadi adalah jika diukur dengan penggaris, hasilnya berbeda-beda karena setiap barang yang kita punya itu tidak sama atau berbeda-beda. Jadi ukurannya itu berbeda. Dan juga jika kita ukur dengan jengkal, hasil yang keluar adalah berbeda-beda karena ukuran jengkal kita itu berbeda-beda, tidak sama. Misalnya ada yang uang kertas 2001 jengkal, ada yang 1,5 jengkal, jadi ukuran tangan jengkal kita itu berbeda. Dan juga jika diukur dengan penggaris, jawaban yang ada pasti akan rinci karena penggaris adalah alat ukur satuan baku. Misalnya cm, kg, liter. Jika kita ukur dengan jengkal, itu adalah hasilnya yang keluar akan jadi satuan tidak baku. Karena kita menghitung hasilnya tidak menentu atau tidak pasti. Gitu aja, Bu. Oke, bagus sekali untuk kelompok 4 di Himpunan Silvana. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, bagus-bagus ya ini. Wah, salut Ibu. Terakhir, kelompok 5. Kelompok 5? Kelompok 1 belum ya? Habis kelompok 5, kelompok 1 nanti. Kelompok 5 siapa yang mau presentasi? Ada apa ya? Jadi kesimpulannya itu apabila mengukur dengan penggaris, maka hasil yang didapat sesuai dengan ukuran benda tersebut. Dan apabila mengukur dengan jengkal, maka hasilnya akan berbeda-beda karena ukuran tangan masing-masing orang berbeda-beda. Tangan untuk kelompok 5. Ternyata kalian ini hebat-hebat ya. Kreatif dan kata-katanya juga tersusun dengan baik dan benar. Oke, terakhir kelompok 1 nih, belum nih kelompok 1. Ayo kelompok 1 jangan malu-malu dong, jangan kalah sama kelompok lain. Dipimpin oleh Afan. Ya. Pengukuran dengan menggunakan satuan baku menghasilkan pengukuran yang sama meski dilakukan oleh orang yang berbeda. Sedangkan satuan tak baku menghasilkan pengukuran yang berbeda-beda. Satuan tak baku tidak ditetapkan secara ilmiah, biasanya digunakan secara tradisional. Oke, bagus. Terima kasih Afan. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, nah bagus-bagus ya antara 5 kelompok itu sudah Ibu tadi sudah Ibu dengarkan dari kesimpulan yang sudah kalian dapatkan. Agak berbeda-beda tapi intinya sama. Nah, jadi kamu tadi sudah dapat menyimpulkan kira-kira tadi kan ada satuan baku dan juga satuan tak baku. Dari kelima orang tersebut, ada nggak yang mau menyimpulkan secara keseluruhan? Sebelum nanti Ibu umumkan siapa dari kelompok 1 sampai 5 kelompok yang terbaik dari mulai prosesnya, diskusinya, kemudian juga jawabannya. Nah, nanti setelahnya akan Ibu umumkan kelompok yang terbaik yang mana. Ada 1 orang di antara 5 orang yang tadi sudah berbicara. Ada yang mau menyimpulkan secara keseluruhan? Satuan tidak baku adalah satuan yang tidak ditetapkan sebagai satuan pengukuran secara umum, karena pengukuran ini tidak dapat dinyatakan dengan jelas atau tidak dapat digunakan untuk memeriksa ketepatan suatu benda. Sedangkan satuan baku adalah satuan yang ditetapkan sebagai satuan pengukuran secara umum atau internasional, karena pengukuran dengan satuan baku dapat dinyatakan dengan jelas dan dapat dipakai untuk memeriksa ketepatan suatu benda. Oke, terima kasih Zulfa. Tepuk tangan untuk Zulfa. Wah, berani dan juga sama-sama. Oke, sebelum kita mulai ke ini, bentar ya. Jadi kan kamu sudah belajar mengenai satuan baku dan juga satuan tidak baku. Satuan baku dan bedanya apa? Satuan baku dengan tidak baku. Kalau satuan baku, berarti satuannya itu digunakan dimanapun kamu berada itu sama. Misalkan tadi kamu mau kan 2.000, uang 2.000 itu kamu setiap orang punya kan, rata-rata 2.000. Sama kan hasilnya. Nah, berarti dia menggunakan satuan baku jadi bersifat sama kan. Kalau satuan baku itu bersifat internasional itu ada BBM, bersifat tetap
bersifat sama atau internasional, dan juga M-nya adalah Udah ditarik. ditiru. Oke, jadi ada 3 baku. Berarti tadi satuan 3 baku ada apa aja? Kamu tadi menggunakan apa namanya? Jengkal. Nah, kamu tadi menggunakan jengkal. Tadi jengkal kamu, maka jengkal Kalisa dengan jengkalnya Ridan, itu sama nggak kira-kira? Beda, Bu. Beda. Kenapa bisa berbeda? Karena ukuran tangannya beda-beda. Iya, tinggi Kalisa, entah tinggi Ridan, atau tinggi dengan Fatir itu berbeda-beda. Kalau anaknya besar tinggi, pasti jengkalnya juga panjangnya lebih panjang. Tapi kalau anaknya kecil, berarti kan dia jaraknya agak kecil juga. Nah, tadi kamu sudah mengukur lantai kamu di rumah masing-masing, kemudian kamu juga mengukur buku tulisnya juga berbeda-beda, nggak apa-apa. Nah, hasilnya juga pasti ada, misalkan tadi ada ibu lihat jengkal, Bu, saya ukurannya 1 jengkal tapi kurang, berarti kan begini kan kamu kan. Nah, gini kan, berarti nggak full begini, tadi misalkan kayak uang, kamu nggak full begini, nggak apa-apa. Nah, berarti nggak bisa kan, masa ukuran bisa dikerutkan, bisa dilebarkan, kan nggak bisa. Atau misalkan kamu selain dari jengkal, apalagi sih biasanya yang kamu gunakan kalau misalkan satuan tabaku itu, biasanya selain jengkal itu ada apa aja? Ada hasta. Boleh tunjukkan hasta itu yang mana? Dari sini sampai sini. Dari mana coba? Yang lain mana hastanya? Yang mana coba? Siku sampai ini tuh. Ya, hasta itu dari siku kamu ya. Nih sampai sini hasta nih. Iya. 1 hasta. Ya, 1 hasta tahu ya. Ini 1 hasta. Kemudian apa lagi kira-kira satuan tabaku? Depa. Depa itu apa? Coba. Dari ujung jari kanan sampai ujung jari kiri. Nah, kalau kamu merentangkan tangan kamu, nah itu adalah 1 depa. Kamu rentangkan nih tangan kanan kamu sampai tangan kiri kamu sini. Berarti itu adalah 1 depa. Biasanya depa itu digunakan untuk mengukur panjang dari tembok rumah kamu berapa depa gitu. Gunakan itu. Kemudian ada lagi nggak satuan tabaku yang lain? Tadi udah jengkal, kemudian udah hasta, sudah depa. Ada apa lagi kira-kira? Jari kamu juga bisa jari, ya jari juga bisa. Kemudian bisa kalau kedalaman atau ketinggian dari pesawat juga bisa menggunakan feet. Feet itu apa? Kaki. Biasa kalau ketinggian pesawat itu digunakan untuk kaki. Oke, bagus ya. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan sih, Nak? Senang nggak sih belajar kalau misalkan kamu berkaitan dengan pasti senang kan? Senang, Bu. Iya, Senang, Bu. karena setelah kamu tadi mempelajari dan kamu menyimpulkan, sekarang Ibu minta kamu apa sih yang sudah kamu pelajari hari ini, kemudian apa sih manfaatnya untuk kamu ke depan. Ibu minta Hari ini mengenai satuan tidak baku dan satuan baku. Jadi saya tahu bagaimana mengukur dengan satuan baku dan tidak baku. Serta dengan penjelasannya. Di sini saya mengetahui pengertian satuan baku dan satuan tidak baku dan cara pengukurannya. Kemudian alat-alatnya juga. Adakah yang belum kamu pahami? Kelompok terbaik yang pertama itu diperoleh oleh kelompok 4. Jadi kelompok Silvana, Anabella, Kinanti, Rafa, dan Revorio. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Jadi Ibu tadi keliling-keliling itu kelompoknya semuanya itu berbicara, kemudian dipimpin oleh baik, kemudian antara satu dan yang lainnya juga baik. Jadi penilaian prosesnya itu full di kelompok 4. Nah, kelompok terbaik yang kedua kelompok berapa? Jadi ada 2 kelompok terbaik. Di sini ada kelompok 3. Jadi kelompok yang ketiga juga sama, Kalisha, Davin, Ridan, Dewi, dan Dimas. Jadi 2 kelompok itu merupakan kelompok yang sudah berjalan diskusinya dengan baik, kemudian antara satu dan yang lain juga dengan baik. Oke, boleh bertepuk tangan dulu untuk 2 kelompok tersebut. Oke, selamat ya. Kalian hebat. Hebat dan anak hebat. Oke? Ibu ucap
sudah pada akhir di pertemuan kita kali ini. Ibu sangat berterima kasih atas kehadirannya. Semoga apa ya Ibu sampaikan dan kalian dapatkan itu bermanfaat. Oke, jadi pengukuran di dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali kalian temukan. Seperti kamu kalau masak tadi agar, di situ agar kan sangat sederhana ya. Misalkan tadi masukkan gulanya 200 gram, kemudian tambahkan air 700 ml, aduk-aduk. Nah, kamu sudah melakukan pengukuran dalam kehidupan sehari-hari. Atau ketika kamu masak mie juga, airnya berapa mili, di situ pasti biasanya ada komposisi dan ada takaran-takarannya. Nah, jadi ke dalam kehidupan sehari-hari juga kamu bisa menimbang, atau kalau kamu pergi ke manapun, biasa sekarang nih, kamu datang ke mall, atau kamu pergi ke tempat-tempat atau ke rumah sakit, pasti diukur apanya dulu. Biasanya kalau sebelum masuk tuh diukur suhunya. Nah, itu juga berarti berdasarkan pengukuran, kamu diukur suhunya panas atau enggak. Kalau panas biasanya kan suruh pulang, nggak boleh masuk. Nah, kalau nggak panas berarti boleh masuk. Jadi pengukuran dalam kehidupan sehari-hari itu kalian itu sangat berkaitan erat. Atau seperti kamu mengukur baju, biasanya panjang bahu kamu berapa. Kemudian kalau kamu di sekolahan juga kan kemarin misalkan yang kelas 7, ukuran bajunya ada M, ada L, ada XL. Nah, berarti kan juga itu pengukuran. Jadi sebenarnya itu kamu mungkin tanpa sadar pengukuran itu sudah kamu lakukan setiap hari gitu. Ya, misalkan kamu bangun jam 7 terus makan sampai jam 7.15, itu juga sebenarnya udah pengukuran, tapi pengukuran waktu. Nah, nanti untuk pertemuan selanjutnya, tadi kamu baru belajar mengenai misal. Jadi pertemuan selanjutnya nanti kita bisa belajar mengenai jangka, sorong, dan mikrometer skru. Nah, nanti untuk selanjutnya bisa juga untuk pengukuran waktu dan lain sebagainya. Oke, Ibu ucapkan terima kasih yang sudah hadir hari ini. Tolong tetap jaga kesehatan ya nak ya, karena kita masih banyak sekali kasus di Indonesia, di sekolah kita juga. Ya, Ibu doakan kalian tetap sehat, makanan yang teratur, yang puasa juga tetap sehat. Besok insya Allah akan lebaran yang beragama Islam. Nah, hari Rabu juga kalian sudah mulai belajar efektif kembali dengan guru kalian, bisa dengan Zoom atau dengan BCR. Dan Ibu ucapkan setelah pelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Baik. Tetap semangat dan Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.